Mungkin saudara-saudara sekalian telah mendapat informasi tentang putusan Mahkamah Agung yang isinya menolak PK2 atas PK nomor 68 yang diajukan oleh Mas Murdjoko. Mas Murdjoko mengajukan PK2 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan nomor 237 PK garing Tun garing 2022 yang isi putusannya tolak PK kedua. Untuk hasil PK kedua ini sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak akan berdampak dari kepengurusan yang ada. Karena apa? Karena perkara itu hanya sengketa terkait pemegang badan hukum, bukan kepengurusannya, ya. Nah, di dalam PK, kenapa kita PK2? Karena di dalam PK1 kita diterima PK-nya sana. Alasan kita mengajukan PK kedua karena ada bertentangan putusan tersebut, bertentangan dengan putusan pengadilan yang lain. Nah, di dalam pertimbangan hukumnya hanya itu saja untuk mengabulkan PK satunya. Makanya kita PK kedua. Apa yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang lain itu, yaitu terkait merek. Merek itu putusan pengadilan merek sampai di tingkat kasasi pun di sini yang menang kan, diputuskan bahwa penggugat dalam hal ini Pak Taufik tidak berhasil untuk mempertahankan dalilnya dan gugatannya ditolak. Tetapi dalam pertimbangan hukum Hakim Agung PK ini mengatakan bahwa PK ini sangat beralasan karena berkesesuaian dengan putusan merek yang dimaksud gitu loh. Makanya inilah yang kita katakan bertentangan. Tidak ada pertimbangan lain yang mengatakan bahwa yang sah pengurusnya adalah Pak Taufik, tidak ada. Juga harus dibatalkan punyanya badan hukumnya Pak Murdjoko juga tidak ada itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak sebelah, baik itu beredar di medsos dan di YouTube ya, di YouTube dan di mana itu di TikTok ya. Jadi tidak sesuai, suruh mengosongkan padepokan ya ambillah langkah-langkah hukumnya. Kalau kalian ingin mengosongkan dan kalian di pihak sebelah itu merasa yang paling sah, silakan ambil langkah-langkah hukum, buktikan kalau kalian yang sah gitu loh. Tapi secara fakta sampai dari pusat sampai ke tingkat ranting seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri, masih kita yang masih ketua umumnya Mas Murdjoko. Ya. Dan pasca putusan ini tentunya nanti sudah disampaikan juga, kita sudah sampaikan bahwa pasti LHA akan mengambil langkah-langkah hukum lainnya. Ya, tadi Mas Mariono sudah memberikan sinyal sedikit, baik itu langkah hukum perdata maupun pidana. Kan ini yang harus kita bongkar. Bagaimana cara perolehannya badan hukum tersebut? Tentu kami melihat ada pelanggarannya di situ. Saya kasih bocoran sedikit, 266 ada, 264 ada, 263 juga ada. Jadi 26 ini terkait ada otentik. Ya, apa itu sudah diseratkan di dalam Undang-Undang Ormas maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Persyaratan untuk memperoleh badan hukum ini domisili. Salah satunya yang sangat fundamental adalah keterangan domisili dan surat pernyataan tidak dalam sengketa. Faktanya pada saat Pak Taufik memperoleh badan hukum tersebut tahun 2019 itu lagi bersengketa. Pak Taufik lagi digugat oleh beberapa cabang, 9 cabang. Kedua, mengenai keterangan domisili itu tidak terpenuhi. Kenapa? Di dalam ada putusan pengadilan Tata Negara Jakarta, muncul di dalam bukti itu surat pernyataan surat keterangan dari notaris yang terkait mengatakan keterangan domisili itu tidak diperlukan gitu loh. Itu ada di dalam putusan Tunnya. Ini yang menjadi bahan pengkajian dari tim LHA di bawah komando Pak Mas Mariono ya. Tadi pagi kita sudah menganalisa, mendiskusikan ini, membedah sedikit putusan tersebut. Ada kita temukan sedikit. Ada kita temukan bahwa ada perbuatan melawan hukum baik itu perdata maupun pidana ya. Jadi setelah barfitnya ada. Ya dari P1 tentunya kami dari LHA menyampaikan bahwa itu tidak berdampak apa-apa. Tetap eksis. Tetap tadi sudah disarankan oleh Mas Is selaku Ketua Dewan Pembina dan Mas Mur selaku Ketua Umum bahwa
tetap seluruh cabang sampai ke tingkat lain itu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar.